Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Dr. Andes Toto Fatoni MPD dan Bapak Ahmad Fadila MPD serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum saya presentasi bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan saya dan rekan-rekan paparkan nantinya. Namun sebelum itu saya memiliki sebuah kata-kata bijak yang mengatakan bahwa ilmu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan bagi orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan cara menyampaikannya efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan akan menyampaikan materi mengenai mencapai lingkungan abad pembelajaran di era abad ke-21. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan setim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anisha Dita Instendi, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada Devita Ayu Cahyani, kemudian ada Fadil Putra Padilla, dan yang terakhir ada Yordan Rizkia. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, masuk ke materi inti mengenai lingkungan pembelajaran abad ke-21. Banyaknya perubahan informasi di abad ke-21 menuntut para guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan siswa di dalam pengalaman otentik, menyuarakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang lebih baik. Pembelajaran abad 21 ini meliputi strategi pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa. Lalu, apa itu strategi terpusat guru dan siswa? Pada bagian ini dibagi menjadi dua strategi. Ada strategi pembelajaran terpusat pada guru dan strategi pembelajaran terpusat pada siswa. Di kedua kategori ini, guru berperan sebagai kunci untuk mendesain pembelajaran. Namun, yang membedakan adalah titik fokus dari strateginya. Baik, strategi pembelajaran berpusat yang akan kita bahas pertama kali adalah strategi pembelajaran berpusat pada guru. Hal yang paling mendasar dari pengawalan strategi ini adalah menganalisis karakter siswa. Setelah kita mengetahui bagaimana karakter siswa, selanjutnya kita menentukan standar, tujuan, dan memilih beberapa aspek pelajaran. Nah, pada strategi ini, guru menjadi penggerak yang mengarahkan pembelajaran yang dengan terperinci. Contoh dari strategi berpusat pada guru adalah presentasi, ceramah, demonstrasi, dan tutorial. Meskipun strateginya terpusat pada guru, tidak boleh dilewatkan pentingnya melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kita masuk pada penerapan strategi berpusat pada guru. Strategi yang pertama adalah presentasi. Kita ambil salah satu contoh situasi instruksional yang biasa terjadi. Contohnya adalah ketika guru akan menjelaskan materi baru mengenai misalkan penulisan surat resmi dan surat pribadi. Nah, biasanya guru menjelaskan menggunakan PowerPoint sebagai media presentasinya. Di dalam PowerPoint inilah biasanya guru menjelaskan materi mulai dari pengertian, fungsi, dan tujuan dari penulisan surat tersebut. Di akhir, biasanya guru juga menampilkan sebuah contoh dari dua macam surat tersebut agar siswanya lebih paham tentang perbedaan keduanya. Strategi yang berikutnya ada demonstrasi. Kita ambil salah satu contoh ketika pelajaran kimia. Karena masalah keamanan, biasanya guru lebih memilih mendemonstrasikan praktikum percobaan dengan bahan kimia. Oleh karena itu, strategi demonstrasi dirasa paling cocok. Dan guru juga mendemonstrasikan di depan siswa dengan langkah-langkah yang terperinci. Dan yang ketiga adalah latihan soal. Setelah pemaparan materi, biasanya strategi yang digunakan guru selanjutnya adalah latihan soal. Guru biasanya meminta para siswa untuk menyelesaikan sebuah latihan soal yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan siswanya. Kemudian yang keempat ada tutorial. Nah, tutorial ini biasanya digunakan guru ketika mendapati beberapa orang siswa yang mengalami kesulitan dengan salah satu materi pembelajaran. Guru akan memberikan sebuah tutorial yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja yang menyangkut materi yang berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke strategi berpusat pada siswa. Ketika pembelajaran strateginya berpusat pada peserta didik, tenaga pengajar berperan sebagai fasilitator yang membimbing kegiatan belajar dan mengajar.
Strategi ini didukung dengan adanya penelitian yang mengatakan bahwa keterlibatan peserta didik pada proses belajar dan mengajar akan meningkatkan keaktifan dan pembelajaran akan terasa lebih bermakna bagi para peserta didik. Strategi ini mengharuskan para peserta didik untuk berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan serta pemecahan masalah. Contoh strategi yang berpusat pada peserta didik adalah diskusi, permainan, simulasi, dan pemecahan masalah. Adapun contoh-contoh dari penerapan strategi yang berpusat pada siswa antara lain, yang pertama ada diskusi. Guru atau sesama siswa akan saling bertanya mengenai topik yang akan dibahas. Yang berikutnya ada pembelajaran kooperatif. Pada strategi pembelajaran kooperatif ini, biasanya siswa menggunakan perangkat lunak untuk mencari berbagai informasi. Siswa meningkatkan pembelajaran dengan cara meneliti, berbagi, dan mengevaluasi bahan yang akan menjadi pokok bahasan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada permainan. Dalam strategi ini, siswa dapat mengulas kembali pembelajaran dengan metode games. Dan yang keempat, ada simulasi. Strategi ini mengharuskan siswa menerapkan pembelajaran di kehidupan nyata. Guru akan bertanya kepada siswa mengenai suatu masalah, dan secara tidak langsung kegiatan ini mengajak siswa untuk terjun langsung pada situasi tersebut. Dan yang kelima, ada penemuan. Siswa diminta membuat mind mapping agar dapat menentukan konsepnya sendiri. Dan yang keenam, ada penyelesaian masalah. Siswa mendapat pernyataan dari guru dan menyelesaikan pernyataan tersebut dengan data-data yang telah ia temukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi untuk pembelajaran yang beragam. Pada awalnya, Robinson memperkenalkan model pembelajaran ini digunakan untuk para pelajar bahasa Inggris. Namun, seiring berjalannya waktu, model ini dirasa bagus untuk semua kalangan pelajar. Dalam model pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu para siswa dalam belajar. Di antaranya adalah yang pertama, membangun kosakata. Jadi, ketika pelajaran berlangsung, para pendidik harus memeriksa pemahaman peserta didik, apakah sudah sejalan pemahamannya atau memang ada yang harus diperbaiki lagi. Ini merupakan tugas tenaga pendidik untuk membangun kosakata agar lebih dimengerti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, menggunakan handout. Handout biasanya berisi kumpulan materi yang akan disampaikan, baik yang sudah disampaikan ataupun yang belum. Tenaga pendidik biasanya memberikan handout kepada para peserta didik agar apabila ada yang kurang dimengerti, para peserta didik dapat mencari pemahaman di handout tersebut. Dan yang ketiga, ada membuat latihan soal sederhana. Para pendidik juga biasanya memberikan latihan soal baik di sekolah maupun menjadi tugas rumah. Hal ini bertujuan untuk menguji sudah sejauh mana pemahaman para peserta didiknya. Yang keempat, ada perpanjang waktu latihan. Hal ini bertujuan agar para peserta didik yang belum paham diberikan kesempatan kembali untuk lebih memahami materi dengan latihan-latihan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Dan yang kelima, ada kerja kelompok. Tujuan kerja kelompok bertujuan untuk agar para peserta didik dapat saling membantu apabila ada kesulitan. Selain itu, kerja kelompok juga dapat melatih kemampuan dari setiap individunya. Yang keenam, ada menetapkan tujuan. Ketika tenaga pendidik memberikan tugas, harusnya menetapkan apa yang akan dicapai. Misalnya, topik apa yang akan dibahas, penguraian kriteria proyek, dan capaian jumlah slide. Dan yang terakhir, ada pertimbangan sumber. Tenaga pendidik juga harus membantu mengarahkan para peserta didik agar mencari informasi mengenai materi atau topik yang akan dibahas pada sumber-sumber yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kebenarannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman saya.
Yang kemudian ada latihan. Latihan ini menyegarkan atau meningkatkan kefasihan peserta didik dalam konteks pengetahuan dan keterampilan, seperti yang paling umum adalah matematika, seni, dan bahasa. Penggunaan strategi latihan ini sebagai asumsi bahwa peserta didik telah menerima beberapa instruksi tentang konsep, prinsip, atau prosedur yang mereka praktikkan. Terdapat pula keuntungan dari strategi atau metode latihan ini, seperti yang pertama, siswa menerima umpan balik atas tanggapan mereka saat melakukan latihan. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam bagian-bagian kecil memungkinkan peserta didik atau siswa untuk meninjau materi dalam potongan-potongan atau bagian-bagian kecil informasi tersebut. Yang ketiga, latihan dimasukkan ke dalam bagian-bagian kecil informasi, yang mana juga dapat memberikan kesempatan langsung bagi peserta didik untuk mencoba pengetahuan baru dengan cara yang positif. Nah, di samping dari keuntungannya ini terdapat pula kelemahannya, seperti tidak semua siswa merespon dengan baik sifat pengulangan dari latihan atau praktik yang mereka lakukan. Yang kedua, beberapa materi latihan atau praktik memiliki terlalu banyak item yang dapat menyebabkan peserta didik itu merasa kebosanan. Dan yang terakhir, jika seorang siswa membuat kesalahan yang berulang-ulang, penggunaan materi drill and practice yang terus-menerus tidak membantu siswa dalam belajarnya. Nah, ada integrasi atau hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kelemahan-kelemahan tersebut, seperti menggunakan berbagai media dan metode di dalam latihan-latihannya agar tujuan dari proses latihan pembelajaran yang kita lakukan ini terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya, strategi atau metode yang kedua adalah tutorial. Tutorial ini melibatkan pelajar yang bekerja dengan agen, baik dalam bentuk orang, perangkat guna komputer, atau materi cetak khusus yang menyajikan konten, mengajukan pertanyaan atau masalah, meminta tanggapan pelajar, menganalisis tanggapan, memberikan umpan balik yang sesuai, dan memberikan pelatihan sampai pelajar menunjukkan tingkat kompetensi yang telah ditentukan. Nah, dalam strategi tutorial ini terdapat pula keuntungan. Yang pertama, siswa dapat bekerja secara mandiri pada materi baru dan menerima umpan balik tentang kemajuan mereka. Yang kedua, siswa dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri, mengulang informasi jika mereka perlu meninjaunya sebelum melanjutkan ke bagian materi berikutnya. Dan yang ketiga, tutorial berbasis komputer menanggapi masukan siswa dengan mengarahkan studi mereka ke topik baru ketika konten dikuasai atau kegiatan remediasi ketika ditinjauan diperlukan. Nah, di samping keuntungannya terdapat pula kelemahan, seperti pengulangan bisa menjadi membosankan jika tutorial mengikuti satu pola yang kurang bervariasi. Yang kedua, siswa dapat menjadi frustasi jika mereka tampak tidak membuat kemajuan saat mengerjakan tutorial. Dan yang ketiga, kurangnya bimbingan guru dapat menyebabkan siswa tidak menguasai materi secara efektif. Nah, apa sih integrasi atau solusi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dapat ditimbulkan dari strategi atau metode tutorial ini? Yaitu pusat media sekolah, lokasi sentral di sekolah adalah sumber tutorial yang sangat baik. Nah, sebagian besar pusat memiliki berbagai macam format tutorial, termasuk perangkat lunak komputernya, rekaman audio, dan cetakan yang dapat diperiksa untuk digunakan bersama siswa. Strategi atau metode yang ketiga yaitu diskusi. Nah, diskusi ini melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara siswa atau antara siswa dengan guru, tersedia setiap saat selama pengajaran dalam kelompok kecil maupun besar. Ini merupakan cara yang berguna untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sekelompok siswa sebelum menentukan tujuan pembelajaran, terutama ketika contohnya seperti memperkenalkan topik baru atau di awal sekolah. Nah, ketika guru kurang akrab dengan siswa ini terlihat pada saat metode diskusi. Nah, ada juga keuntungan dari strategi atau metode diskusi,
Seperti yang pertama, seringkali lebih menarik bagi siswa daripada duduk dan mendengarkan seorang menceritakan fakta kepada mereka, atau yang kita sering sebutnya sebagai ceramah. Yang kedua, dapat menantang siswa untuk memikirkan topik dan menerapkan apa yang sudah mereka ketahui. Nah, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara, bukan hanya sedikit yang menjawab pertanyaan guru. Nah, yang keempat, dapat menjadi cara untuk memunculkan ide-ide baru dalam penyajian informasi. Nah, terdapat pula kelemahannya dalam strategi atau metode diskusi ini, yang pada dasarnya tidak semua siswa itu berpartisipasi, sehingga penting bagi pengajar atau guru ini memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Kemudian nih, kadangkala peserta didik atau siswa tidak belajar melalui apa yang sudah mereka ketahui dan tidak tertantang untuk memperluas pengetahuan mereka dalam metode atau strategi diskusi ini. Nah, beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan diskusi ini bisa juga mungkin terlalu sulit bagi sebagian siswa untuk dipertimbangkan berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Adapun integrasi atau solusi yang dapat kita terapkan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dapat ditimbulkan pada metode atau strategi diskusi. Nah, diskusi yang didukung teknologi menjadi lebih populer di ruang kelas saat ini atau pada zaman ini sebagai metode untuk memperluas percakapan di luar kelas. Konferensi video dengan perangkat lunak seperti Skype memungkinkan siswa dari dua lokasi atau lebih untuk melihat dan mendengar satu sama lain selama diskusi. Siswa juga dapat terlibat dalam diskusi online yang memungkinkan orang lain di luar kelas mereka untuk bergabung pada waktu tertentu. Teknologi dan media juga dapat digunakan untuk mendukung diskusi di dalam kelas. Misalnya, perangkat lunak pemetaan konsep dapat membantu merekam ide-ide kunci dan isu-isu yang diangkat selama percakapan untuk memandu masukan lebih lanjut dan mengarsipkan sesi diskusi. Strategi atau metode dalam pembelajaran yang keempat yaitu kerjasama belajar. Kerjasama belajar adalah strategi pengelompokan di mana siswa bekerja sama untuk membantu belajar satu sama lain. Penelitian ini telah lama mendukung klaim bahwa siswa belajar dari satu sama lain ketika mereka mengerjakan suatu proyek sebagai sebuah tim. 2 atau 3 siswa di komputer misalnya lebih banyak saat mereka mengerjakan masalah yang ditugaskan bersama daripada siswa yang bekerja secara individu. Kemudian apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kerjasama belajar ini? Walaupun dalam kerjasama belajar ini menghasilkan proyek yang lebih bagus atau lebih baik. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu kelompok harus tetap kecil, 3-5 siswa untuk memastikan partisipasi yang sama. Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya terlalu banyak anggota kelompoknya, biasanya yang bekerja hanya 1 atau 2 orang saja jika terlalu banyak misalnya. Nah, yang kedua, jangan selalu mengandalkan atau berlebihan dalam pengaplikasiannya. Jika strategi itu digunakan secara berlebihan, itu bisa kalah efektivitasnya. Nah, pilihlah pembelajaran kooperatif ketika pembelajaran siswa akan ditingkatkan dari diskusi dan berbagi ide. Yang ketiga, batasan anggota grup. Mengelompokkan anggota tingkat kemampuan yang sama tidak meningkatkan kesempatan belajar bagi semua siswa. Bentuk kelompok dengan hati-hati untuk memastikan bahwa beberapa tingkat kemampuannya ini terwakili. Nah, kemudian keuntungan dan integrasi atau solusi yang dapat kita pertimbangkan dalam dalam meminimalisir kelemahan-kelemahan dari kerjasama belajar itu yaitu siswa dapat belajar secara kooperatif, tidak hanya dengan mendiskusikan teks materi dan media tontonan, tetapi juga dapat memproduksi medianya. Nah, seperti siswa dapat merancang dan memproduksi podcast, video, atau presentasi PowerPoint. Dan guru juga harus bekerja sama atau bermitra dengan siswa dalam situasi belajar seperti itu.
Nah, jika ruang kelas memiliki satu komputer itu mungkin untuk membentuk suatu kelompok kooperatif yang memungkinkan semua siswa mengaksesnya. Strategi atau metode dalam pembelajaran yang kelima yaitu permainan. Permainan edukasi menyediakan lingkungan yang kompetitif di mana peserta didik mengikuti aturan yang ditentukan saat mereka berusaha untuk mencapai sebuah tujuan yang menantang, melibatkan dari satu ke beberapa pelajar. Permainan sangat memotivasi ini, terutama bagi hal-hal yang membosankan dan konten berulang. Nah, permainan seringkali mengharuskan peserta didik untuk menggunakan keterampilan pemecahan masalah dalam mencari solusi atau untuk menunjukkan penguasaan konsep atau konten tertentu yang menuntut gelar tinggi dari akurasi dan efisiensi. Keuntungan dari strategi atau media pembelajaran dalam bentuk permainan ini, dengan bermain game, siswa mulai mengenal pola ditemukannya dalam situasi tertentu menurut Marson 2006. Nih misalnya, anak kecil yang bermain game permainan konsentrasi akan belajar mencocokkan pola dan meningkatkan daya ingat mereka. Kemudian siswa yang lebih tua ini, misalnya dia ingin belajar bahasa Prancis, Jerman, Italia, mereka bermain jembatan bahasa Leonardo, di mana siswa dibawa pada petualangan yang menyenangkan dan membutuhkan penggunaan bahasa baru untuk membangun sebuah jembatan virtual. Di samping dari keuntungan menggunakan media atau strategi permainan, terdapat pula kelemahan-kelemahan, yaitu yang pertama, masalah persaingan. Bisa menimbulkan masalah persaingan karena biasanya orang yang bermain game ini akan terorientasi ke menang. Permainan bisa menjadi terlalu kompetitif kecuali jika hati-hati digunakan. Yang kedua, tingkat kesulitan. Siswa yang kurang mampu dapat menemukan permainan struktur terlalu cepat atau sulit. Yang ketiga, pengeluaran. Permainan seperti permainan komputer bisa mahal untuk dibeli. Dan yang keempat, salah arah niat. Hasil belajar mungkin kalah karena minat untuk menang daripada mereka belajar gitu. Jadi mereka bermain game ini bukan untuk belajar tapi untuk minat mereka menang dalam game tersebut. Integrasi dari strategi atau media permainan ini yaitu pengajar harus hati-hati meninjau permainan sebelum digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan bermain game ini mendukung pencapaian standar yang telah ditetapkan dari tujuan. Perhatikan juga bahwa peserta didik ini atau siswa hanya boleh menyelesaikan aktivitas permainan yang berhubungan langsung dengan pembelajaran. Simulasi ini memungkinkan peserta didik untuk menghadapi versi situasi kehidupan nyata yang diperkecil, memungkinkan praktik realistis tanpa biaya atau risiko yang terlibat. Dengan munculnya teknologi yang lebih baru seperti simulasi 3 dimensi, sudah tersedia di web atau sebagai perangkat lunak pendidikan. Nah, simulasi mungkin juga melibatkan dialog peserta dan manipulasi materi dan peralatan. Simulasi dapat digunakan bagi seluruh kelas atau kelompok kecil kegiatan yang menawarkan pengalaman baru yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Keuntungan menggunakan strategi atau media simulasi ini yaitu simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, juga mengembangkan kreativitas siswa, memupuk keberanian dan percaya diri siswa, memperkaya pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis, dan yang terakhir, meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran karena simulasi ini biasanya menarik. Kemudian ada kelemahan yang dapat timbul dari strategi atau media pembelajaran simulasi ini. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dari kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik sering terjadi. Simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis. Nah, seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi pembelajaran. Nah, yang terakhir, apa sih integrasi dari metode atau strategi simulasi ini? Yaitu
Pencipta atau pengajar bisa dapat mengkreatifkan atau membuat simulasi ini menjadi lebih menarik dalam kegiatan pembelajaran. Karena simulasi yang menarik, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik ini biasanya dapat melahirkan atau menciptakan keuntungan-keuntungan tersebut. Nah, keuntungan-keuntungan yang tadi telah disebutkan bisa dapat terrealisasikan dengan baik. Baik, yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah. Pokok bahasan utama pada bab ini adalah mengenai kelebihan, kekurangan, serta integritas dari pembelajaran berbasis masalah. Pada bab ini juga ditekankan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling efektif untuk membuat siswa aktif serta berperan di dalam kelas. Karena dalam penerapannya, metode yang satu ini mewajibkan siswa untuk aktif mencari solusi dari suatu masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun dalam penerapannya, metode yang satu ini memiliki beberapa masalah atau halangan atau kekurangan. Yang salah satunya adalah metode ini cukup memakan banyak waktu dalam penerapannya, serta cukup sulit untuk mencari masalah yang bisa dikaitkan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada bab konteks pembelajaran. Pada bab ini disebutkan ada 5 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka, yang berarti pembelajaran dilakukan secara langsung dalam ruang dan waktu yang sama. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh, yaitu kebalikan dari pembelajaran tatap muka. Yang ketiga adalah pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat ada pembelajaran secara mandiri, yang berarti pembelajaran dilakukan oleh siswa dan untuk siswa secara mandiri. Dan yang terakhir atau yang kelima ada pembelajaran informal, yaitu segala bentuk pembelajaran yang dilakukan siswa di luar dari kelas dan lingkungan sekolah. Yang terakhir ada berintegrasi dengan bahan ajar gratis dan murah, atau dalam kata lain, mengenal bahan ajar gratis dan murah. Pada bab ini kita diberi informasi mengenai kelebihan, kelemahan, serta bagaimana cara mendapatkan bahan ajar gratis dan murah. Yang pertama, kita diberi informasi mengenai kelebihan bahan ajar gratis dan murah, yang salah satunya adalah bahan ajar ini bersifat murah atau bahkan gratis. Dan walaupun seperti itu, bahan ajar ini tetap menyuguhkan kualitas yang terbaik dan sudah dipastikan terupdate. Namun, di dalam bab ini juga menyebutkan ada beberapa kekurangan dari bahan ajar gratis dan murah, yang salah satunya adalah beberapa website penyedia bahan ajar ini selalu menempatkan iklan yang jika ditarik kepada konteks pembelajaran itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Walaupun seperti itu, pada bab ini juga kita diberitahu informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan bahan ajar gratis dan apa contoh penyedia dari bahan ajar gratis. Nah, salah satu contoh penyedia bahan ajar gratis dan murah adalah perpustakaan umum. Dan bagaimana bisa kita untuk mendapatkan bahan ajar gratis dari perpustakaan umum adalah salah satu caranya adalah kita harus menghubungi terlebih dahulu melalui email atau melalui telepon untuk melakukan perjanjian dan membuat jadwal untuk pengambilan bahan ajar yang kita butuhkan. Dan dalam buku ini juga kita diberitahu untuk selalu memberi review dari bahan ajar yang kita dapatkan. Karena review dari kita mungkin akan sangat berguna bagi tim pengembang dari penyedia untuk mengembangkan bahan ajar yang akan mereka keluarkan di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang media pembelajaran interaktif. Di masa depan, kelas konvensional yang terdiri dari meja dan bangku sudah tidak akan menjadi suatu hal yang akan diterapkan dalam pendidikan. Di masa depan, akan lebih diterapkan media-media digital seperti laptop dan meja yang dapat disentuh dan dinavigasi oleh peserta didik. Pada saat ini, media-media interaktif seperti papan tulis pintar atau smartboard sudah mulai digunakan di instansi-instansi pendidikan seperti SMA atau SMP. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti itu, maka siswa akan menjadi lebih tertarik memperhatikan pembelajaran yang sedang dibahas oleh guru pelajaran di sekolah. Misalkan, laptop-laptop sekolah yang digunakan oleh siswa di kelas dihubungkan ke dalam laptop yang dibawa oleh guru. Maka pembelajaran akan semakin tersentralisasi dan termonitor oleh guru.
Selanjutnya adalah analisis pembelajaran interaktif. Pada umumnya, siswa-siswi yang berada pada rentang umur 10-15 tahun mampu mengerjakan tugas-tugas berikut untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Yang pertama adalah melakukan pencarian materi di internet. Yang kedua adalah membuat dan menyimpan dokumen pengolah kata seperti Microsoft Word. Yang ketiga adalah membuat dan menyimpan dokumen dengan perangkat lunak penerbitan. Yang ketiga adalah membuat dan menyimpan dokumen dengan perangkat lunak penerbitan seperti Microsoft Publisher. Yang kelima adalah menggunakan kertas grafik untuk menggambar sebuah skala. Sistem pembelajaran bagi anak-anak dengan rentang usia 10-15 tahun adalah dengan pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Seperti yang saya uraikan di atas, dengan mempelajari cara-cara menggunakan sebuah media, maka anak-anak akan lebih tertarik dengan hal tersebut. Dikarenakan di Indonesia sangat jarang anak-anak dengan rentang usia tersebut dapat menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Hal tersebut dapat menjadi sebuah dorongan motivasi bagi siswa untuk mempelajari materi-materi yang dijelaskan oleh tenaga pengajar. Siswa juga dapat memilih sendiri cara belajar yang ia sukai dan inginkan. Dengan membebaskan cara belajar, maka siswa akan lebih kreatif dalam mengeksplor sesuatu yang belum dia ketahui. Selanjutnya adalah memilih strategi teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Yang pertama adalah pemilihan strategi. Terkadang di dalam suatu proses pembelajaran, terdapat beberapa tenaga pengajar yang masih kaku dalam mempergunakan suatu metode. Selain itu, tenaga pengajar seringkali menerjemahkan metode itu secara sempit, dan tenaga pengajar hanya menerapkan metode yang pernah ia baca terhadap peserta didik. Metode pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan, menyajikan, memberi latihan, dan memberi contoh pelajaran kepada siswa. Dengan demikian, metode dapat dikembangkan dari pengalaman. Pemilihan strategi pembelajaran sering tidak didasari dengan analisis komprehensif tentang karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan bahan ajar. Penerapan pendekatan yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach sering dianut untuk membelajarkan peserta didik dengan mempertimbangkan kemudahan, kepraktisan, dan kesesuaian dengan kebiasaan dan kesukaan dari sebagian besar peserta didik. Selanjutnya adalah pemilihan teknologi dan media. Pada pemilihan teknologi dan media, tenaga pengajar dapat memilih media-media yang tepat bagi peserta didik, seperti aplikasi pengolah berkas, kata, komunikasi, dan lain-lain. Dengan pemilihan teknologi yang tepat, maka efektivitas dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran pun akan semakin tinggi. Peserta didik diharapkan dapat menguasai komputer dan menggunakan internet untuk sarana pembelajaran dan sumber informasi yang luas. Setelah menguasai hal tersebut, maka selanjutnya siswa dapat mempelajari cara-cara menggunakan aplikasi pengolah kata, seperti Microsoft Word, dan diharapkan dapat menyediakan perangkat teknologi seperti komputer bagi peserta didik agar kualitas pendidikan peserta didik di Indonesia maju. Berikut keuntungan apabila peserta didik menggunakan media digital untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Siswa akan mengakses banyak sumber daya dari internet, informasi yang akan memungkinkan siswa untuk memeriksa ulang akurasi konten informasi terkini dapat digunakan untuk ide-ide baru dalam membangun suatu inovasi yang akan peserta didik ciptakan kelak. Dan tingkat minat dan keterlibatan peserta didik akan terus meningkat apabila kita mengemas sebuah media tersebut menjadi sebuah aplikasi atau web pembelajaran. Selanjutnya adalah pemilihan bahan atau materi pembelajaran. Menurut saya, penggunaan website dalam media pembelajaran seperti Google Form atau Quizzes akan meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selain penggunaan media seperti itu, kita bisa membuat sesuatu yang menarik seperti website yang memuat materi-materi pembelajaran yang lengkap dan memiliki penampilan yang menarik bagi peserta didik, karena menyediakan informasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa sesuai tingkatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi media, bahan, dan media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi media dan bahan dalam media pembelajaran sangatlah beragam. Tenaga pengajar dibebaskan memilih pemanfaatan teknologi dan media yang akan digunakan dalam proses belajar dan mengajar sesuai dengan kreativitas tenaga pengajar tersebut. Seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 sangat mengubah cara pembelajaran yang pada awalnya masih berbasis konvensional berubah menjadi pembelajaran berbasis digital. Dan itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis digital memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pembelajaran berbasis digital adalah peserta didik akan lebih jenuh dikarenakan tidak adanya proses pertemuan dengan tenaga pengajar secara langsung. Kendala teknologi komunikasi seperti sinyal internet yang masih belum tersebar secara merata di daerah tempat peserta didik pun itu menjadi sebuah kelemahan dalam
pembelajaran berbasis digital. Kelebihan dari pembelajaran berbasis digital adalah peserta didik akan lebih kreatif dalam mencari tahu informasi-informasi secara mandiri di internet. Dilihat dari kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis digital, maka diperlukan penyeimbang dengan menggabungkan pembelajaran digital dengan pembelajaran konvensional, agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih baik dan efisien. Sebelum menerapkan teknologi dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti peserta didik menyiapkan alat atau media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu laptop, buku, ataupun telepon pintar untuk mendukung proses pembelajaran digital yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah menyiapkan peserta didik. Di sini menyiapkan peserta didik berarti menyiapkan apakah peserta didik dapat menggunakan perangkat-perangkat media digital untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah tenaga pengajar menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan rentang tingkatan dan umur peserta didik dan memiliki unsur yang dapat mendukung proses pembelajaran digital tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.